ajak udah. kembali Anda ngobrol dengan Profesor Akal Sehat, Rocky Gerung. Bung Rocky, apa kabar? Oke. Ya, udah Enak-enak baca. aja nih. Nah, udah baca soal rencana Presiden mengeluarkan raport untuk para menterinya. Oh ya, itu semua pasti tahu itu karena hanya itu yang lagi diedarkan hari ini. Ya, Jadi kalau Presiden mau mengevaluasi menterinya, katakanlah Presiden akhirnya mengevaluasi kabinet dan 5 dari anggota kabinet nilai raportnya adalah -5 itu. 5. Itu berarti dia mesti mundur tuh. Itu lebih kacau lagi kan, 5 menteri mundur ya bubar tuh kabinet kan. Kan mesti ada konsekuensi. Kalau Presiden mengevaluasi, apa konsekuensinya? Diberhentikan, ribut lagi politik, berebut lagi orang masuk untuk reshuffle segala macam kan. Itu satu soal. Yang kedua, kalau Presiden memberi nilai buruk pada menteri-menterinya per hari ini, di mana ada kebutuhan untuk memaksimalkan semua sumber daya, maka publik akan menilai itu bagian dari kekeliruan Presiden. Jadi kalau menteri-menteri di bawah koordinator Presiden gagal dalam mengawal public policy, itu artinya Presidennya gagal memungkinkan kan. Jadi selalu ada paradoks dalam pernyataan Bapak Presiden itu. Jadi kembali kalau saya tanyakan pada Anda, siapa yang raportnya paling buruk? Ya tentu kepala sekolahnya kan, kalau murid-muridnya bodoh dalam keadaan sekarang ya kepala sekolahnya. Ya, itu kayak ada orang akan nilai itu. Ya. Itu ada gium di militer ya, Bung Rocky. Di militer kan ada bilang tidak ada kok anak buah yang salah, yang ada komandan yang salah kan gitu kan ya. Memang dalam keadaan darurat Presiden itu justru bertindak di dalam hierarki etika militer, span of command. Jadi kalau dia lihat ada yang gagal, ya dia selesaikan. Tetapi kabinet itu adalah penuh kepentingan politik. Ini bisa jadi kesempatan menteri-menteri yang sebetulnya gagal. Oke, kami gagal, maka kami mundur aja tuh, buat cari selamat. Karena tahu bahwa kapal lagi oleng. Jadi presidennya bingung lagi kan. Jadi kan pesan politiknya presiden seolah-olah ingin mengatakan beberapa orang dari kabinet saya menyebabkan saya kacau di dalam mengambil keputusan. Bagaimana presiden mengaku bahwa dia kacau kan? Kan dia tidak mampu mengambil kesimpulan kan, mengambil keputusan. Yang sekarang orang lagi tunggu mau lockdown apa enggak, hitungan ekonominya memberatkan masa depan atau enggak. Pencitraan itu diperlukan demi sebetulnya dalam balancing dengan isu ini. Karena itu pencitraan baru adalah saya akan evaluasi. Ya apa konsekuensinya dievaluasi? Kalau konsekuensinya diberhentikan, maka muncullah ketegangan politik baru kan. Kalau setelah dievaluasi tidak diberhentikan juga, ya lebih parah lagi orang menganggap Anda evaluasi terus Anda biarin aja. 5 menteri bego misalnya kan. Ya. Jadi kejebak terus di dalam kekacauan. Ya. Belum lagi ada juga orang bingung. Orang kan sebenarnya sekarang sedang bicara corona, bicara soal lockdown dan implikasi terhadap ekonominya. Tapi kemarin Jokowi malah bicara tentang akan memberikan stimulus untuk kredit rumah itu. Jadi ini sebenarnya menurut Anda ada hubungannya antara kredit rumah dengan stimulus ekonomi corona ini? Coba saya bayangkan ya. Kalau Pak Jokowi paham tentang statistik, akumulasi dan perkembangan eksponensial dari problem COVID-19 ini, maka dia mesti khawatir bahwa nanti sebagian besar mereka yang sedang minta kredit rumah sebetulnya adalah pasien yang bakal meninggal dalam kalkulasi ilmiah itu. Karena Indonesia sangat buruk dan potensi Indonesia untuk melewati Italia udah diuji di mana-mana. Metodologinya dan semua orang sepakat bahwa ada bahaya. Jadi presiden mengucapkan dia akan memberi kredit rumah pada mereka yang bakal meninggal gitu. Mungkin kredit kuburan aja mestinya kan. Kredit. Jadi terus menerus itu seperti nggak ada orang yang paham konsep di istana tuh. Dan saya bayangkan misalnya. Katanya nggak connect dengan situasi saat ini gitu ya? Bukan situasi yang nggak connect. Dia nggak mampu untuk melihat mana yang menjadi konsep, mana yang menjadi permainan politik kan.
Kan sebetulnya ini permainan politik kan, menyogok orang supaya oke, gampang nanti kalian saya kasih keringanan kredit, pemotor juga begitu segala macam. Loh problemnya ini orang mau mati dan bertambah terus data itu kan. Dan kedua yang hidup bagaimana caranya makan gitu kan? Ya itu semua begini gampangnya nih. Saya bayangin di istana hari ini pas kita lagi ngobrol, dia juga lagi rapat. KSP lagi rapat, mungkin rapat tatap muka karena nggak mungkin video call dalam keadaan darurat terlalu bahaya, presiden mungkin memantau. Lalu kita bayangin ngomongin apa mereka tuh jam ini tuh. Ngomongin tentang kredit. Kan lucu kan, bagaimana tiba-tiba data tentang kematian naik terus ada satu orang ngusul, Pak nanti Bapak ngomong bahwa kita akan beri keringanan kredit. Terus Pak Presiden keluar dengan pikiran itu tuh. Lalu di belakangnya apa? Di belakang dari pemberian kredit ini, yaitu kepanikan orang tuh. Nah orang yang lagi panik, dia bersiap-siap untuk cari selamat hidupnya dan keluarganya. Bukan menunggu 2 semester depan dia bisa dapat kredit murah. Ya kalau itu ada ya bonus saja. Tapi ngapain diucapin sekarang kan? Kan gila. Ya. Oke. Kemarin itu kayak Titanic gitu, kayak kapal persis kayak kapal Titanic yang mau tenggelam. Udah mau tenggelam, si nakodanya nggak mau dengar telegram, dia anggap ini berisik telegram dari menara-menara segala macam supaya hati-hati ada badai itu. Ya karena dia tutup telegram itu, ya akibatnya dia nggak ada komunikasi dengan pengawas pantai, dengan sumber-sumber pemberi tanda bahaya, tenggelamlah. Ya. Ini bahayanya kan suasana ini. Bikin orkestrasi sambil kapal lagi sinking. Sorry. Jadi sekarang orang lagi bicara tentang statement Menko Polhukam Mahfud. Katanya pemerintah sedang menyiapkan PP untuk lockdown kewilayahan. Tapi di daerah-daerah, kepala-kepala daerah, bahkan tingkat RT, RW sudah melakukan lockdown secara mandiri ini. Jadi apakah masih perlu tuh ada PP lagi untuk lockdown? Inilah itu berupaya untuk cari penyelamatan muka. Padahal orang nggak anggap lagi bahwa istana itu, apalagi Menko Polhukam, punya muka dalam soal memberi asuransi tentang kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Karena dari awal juga Pak Mahfud ngaco kan, menganggap bahwa ini sepele segala macam tuh. Dan ide-ide semacam ini yang saya sebut kontraproduktif artinya tuh. Akhirnya dia menjadi kayak kontraproduktif. Jadi kalaupun dikeluarin, ya apa implikasinya tuh? Ya orang udah lakukan. Kalau nggak dikeluarin, ya juga apa implikasinya? Bupati toli-toli dengan gaya koboi, dengan sangat sederhana, tampil betul-betul sebagai menteri Menko Polhukam lokal tuh. Nah lawan aja tuh yang udah mengambil keputusan itu. Dan itu kan kemarin kita udah bicara soal pembangkangan yang kita prediksi pasti terjadi. Ya pasti terjadi. Karena lalu lintas informasi memperlihatkan betul-betul pemerintah nggak tahu apa yang mau dilakukan. Kalau uang punya ternyata nggak punya. Kalau legitimasi punya ternyata nggak punya. Kalau keseriusan punya ternyata nggak punya. Kalau kepastian untuk mengambil kebijakan punya ternyata nggak punya. Jadi publik akhirnya ambil keputusan karena di pusat nggak punya, maka kami berhak untuk menentukan nasib kami sendiri. Ini semacam orang yang menganggap yaudahlah terserah kalian, pokoknya kita mau selamat dulu. Dan itu masuk akal sekali. Ya. Kebijakan lokal itu. Dan itu levelnya yang dulu udah ya. Ya silakan. Ya itu levelnya. Ya dulu kan justru gubernur Jakarta yang pertama kali ambil inisiatif itu. Ya, coba pada waktu itu dianggap ya itulah kebanyakan influencer mau jadi juru bicara tuh, ngaco aja kan jadinya. Nah, Anda mumpung ngomong influencer, kemarin ada juga influencer yang dokter tuh yang sekarang lagi rame banget ya. Iya. Dia maki-maki Presiden Jokowi dan Menkes. Padahal kalau nggak salah jejak digitalnya dia dulu termasuk orang yang sangat mendukung Pak Jokowi loh. Bahkan termasuk ketika di LC kan dia juga masih
masih kelihatan dia mendukung Pak Jokowi ya? Iya, saya kasihan juga akhirnya dia sakit gitu. Dan ya sebetulnya konyolnya sendiri kan. Karena kalau dia dokter, seharusnya jangan ikut relawan untuk bagi-bagi masker segala macam tuh. Tapi karena dia dokter merangkap influencer, maka orang nggak bisa bedain lagi nih. Ini lagi apa tuh? Jadi orang akhirnya menganggap bahwa ya udahlah kalau profesi dokter udah siapkan kemampuan datang pada pasien tuh. Nah sekarang jadi kacau akhirnya tuh. Padahal mungkin dia punya maksud baik, tetapi karena tidak paham tentang public policy, maka yang disebut kebaikan itu akhirnya jadi konyol. Dia terjebak akhirnya di dalam situasi. Lalu dia berbalik dari influencer, dari pengusung atau pembela kebijakan istana, sekarang dia maki-maki istana kan. Hanya karena terjebak di dalam situasi. Jadi inilah dari komedi jadi tragedi akhirnya kan. Kan begitu jadinya tuh. Jadi kalau influencer atau booster ya udah tunggu aja perintah dari istana, nggak usah tambah-tambahin keterangan segala macam. Mondar-mandir dari satu stasiun TV ke stasiun TV yang lain, masuk di dalam komunitas segala macam. Lama-lama kita nggak bisa bedain. Ini adalah advokasi dalam upaya untuk mencegah social unrest atau memang ketidaktahuan tentang situasi. Kan ya saya mengerti psikologi si anak muda ini bahwa ingin terlibat langsung, tapi terlibat tanpa tuntunan konsep itu juga ngaco kan sebetulnya. Nah sekarang misalnya kalau pemerintah akhirnya karena desakan publik, desakan pers, desakan jurnalis, akhirnya lockdown, kan konyol jadinya kan, karena dia di brief untuk jangan lockdown, ngaco. Itulah bedanya kalau yang misalnya keterangan itu datang dari orang yang paham tentang psikologi publik, maka kita menganggap ada ketenangan di masyarakat. Tapi juru bicara Satgas juga datang dengan standar penampilan yang seolah hanya membaca data. Sementara orang menganggap ya data yang Anda baca itu juga nggak cukup, nggak lengkap. Karena menurut WHO nggak segitu data itu. Jadi orang nggak percaya lagi itu. Menenangkan orang dengan penampilan yang birokratis juga tidak mendukung. Juru bicara presiden juga datang dengan hal yang sama. Yang isinya adalah defensif, isinya adalah apologetis segala macam. KSP juga begitu tuh, segerombolan anak muda di situ, ya seolah di brief untuk sekedar membentengi opini publik yang mengkritik pemerintah, kan ngaco kan? Kalau saya misalnya bisa usul, coba ganti juru bicaranya dengan seorang jurnalis senior misalnya, Hersu yang ngerti persoalan, yang nggak terlibat dengan kepentingan politik, hanya ingin menekan masyarakat. Banyak jurnalis di Kompas misalnya ya. Anda serius nih usulannya nih? Ya, serius. Oke. Karena publik ingin lihat figur yang mereka kenal dan mereka tahu jalan pikirannya dan mereka percaya bahwa dia serius hanya untuk memikirkan konsep penyelesaian masalah. Saya baca tulisan Anda itu terus sebagai satu seri yang memang dasarnya adalah kritik terhadap public policy kan. Jadi rakyat akhirnya kan lebih banyak membaca keterangan dari Hersuberno daripada keterangan pemerintah tuh. Kan itu mesti pemerintah tahu kan itu. Maka mesti pemerintah minta tolong pada jurnalis senior untuk bantu kami untuk menerangkan pada publik karena wajah Anda dikenal, retorika Anda dikenal, narasi dikenal. Ini jurnalis di Kompas TV. Mumpung Anda ngomong misalnya soal Rossi Silalah itu. Ya. Rossi Silalah juga orang yang walaupun kritis terhadap kekuasaan, tapi dia mengerti ada keadaan yang mesti ditenangkan. Maka undanglah dia buat jadi juru bicara. Dalam 1 minggu misalnya, Saudara Hersu jadi juru bicara, ganti lagi Saudara Rossi, cari lagi jurnalis yang menenangkan gitu, yang paham keadaan, yang terlihat cerdas gitu. Cerdas sekaligus punya otoritas untuk mengatakan bahwa kita sama-sama dalam kapal yang sedang dalam badai kan. Bukan sekedar baca data terus memperlihatkan kecemasan baru. Ya. Gitu Hersu. Bung Rocky, mumpung Anda ini ngomong serius nih soal komunikasi yang selama ini, justru salah satunya menjadi penyebab kelihatannya adalah selama ini kan kita tahu pemerintah mengamplifikasi komunikasi kepada publik itu melalui buzzer.
sementara kemudian keberadaan buzzer Iya. itu kan sudah mulai kredibilitasnya tidak cukup, dan publik tidak percaya. Apakah Iya. carut marut Iya. situasi semacam ini karena itu tadi ya, karena yang ada seorang teman menyebutnya sebagai buzzer state, negara buzzer seperti sekarang ini? Ya buzzer itu kan nunggu perintah kan. Ya. Nggak ada soal jadi buzzer kalau ada konsep di istana. Karena nggak ada konsep, maka buzzer-buzzer ini bikin modifikasi di lapangan. Jam session tentang isu yang sangat serius. Jadi publik akhirnya tahu bahwa oh ini buzzer, ini influencer, ini disuruh oleh istana untuk menenangkan. Sementara sumber berita tentang COVID ini adalah global. Jadi orang mana percaya orang pada buzzer kalau dia baca hasil riset dari satu universitas di Inggris dibandingkan dengan apa yang diucapkan oleh buzzer itu. Dia tahu apa yang sedang diriset di Rusia. Dia tahu apa yang sedang terjadi di Amerika, segala macam kan. Jadi ngapain jadi buzzer kalau informasi itu bisa diakses semua orang melampaui pengetahuan si buzzer kan. Ini benar-benar begundal aja tuh kan. Jadi ini istana juga pelihara orang-orang tolol macam ini kan. Coba ditanya buzzernya, paham nggak apa yang diucapkan misalnya oleh Presiden Ghana kemarin yang meledek bahwa lebih baik memikirkan cara mengembalikan ekonomi pada manusia daripada memikirkan cara membangkitkan mayat yang dihajar oleh virus ini kan. Jadi percuma jadi booster sekarang karena orang punya sumber lain yaitu pengetahuan dunia tentang keadaan Indonesia itu. Ya. Ya. Sinyal hilang? Sinyal hilang. Oke. Saya tadi Anda kan cerita tentang Presiden Ghana tadi ya, yang memang lagi viral tuh ya, bagaimana statement dia bahwa kita tahu caranya mengembalikan ekonomi kepada kita, tapi kita tidak tahu caranya mengembalikan orang yang mati kepada kita. Itu luar biasa itu. Dan itu saya kira kalau ada seorang kepala negara ngomong begitu kan dahsyat ya efeknya, Bung Rocky ya. Iya, sebetulnya beberapa bupati kita juga udah ngomong hal yang dengan nada yang sama gitu kan. Yang di dalamnya ada satire, ada kemarahan itu. Sementara presiden mikirin tentang kredit motor. Jadi bayangkan jarak konseptual antara bupati yang ngerti tentang cara mencegah orang masuk kubur dan presiden yang ingin memberi subsidi pada mereka yang ingin punya rumah kan. Ini gila nih kan. Ya. Jadi situasi itu terus sekali lagi soal komunikasi. Nah itu yang akan membebani kepercayaan publik terhadap pemerintah terus menerus. Oke. Ya. Memang ini mulai agak putus-putus ini statement apa? Putus ya. Iya, ini kena udara. Jadi Gunung Pancar ini udah mulai udah badai soalnya ada cuaca buruk di sini. Saya kira kita mungkin Anda bikin semacam closing statement tentang situasi saat ini, Bung Rocky. Oke. Iya. Iya, jadi saya anggap bahwa sekarang kita udah masuk pada pembangkangan diam-diam dari publik karena kegagalan pemerintah untuk memelihara komunikasi yang masuk akal. Udah timbul esprit de corps, semangat sekorps di kalangan dokter yang jelas-jelas tidak lagi ingin mendukung sesuatu yang konyol, yaitu memeriksa pasien tanpa alat perlengkapan diri. Jadi kita ada di situ hari ini dan mestinya suasana ini yang dirapatkan di istana, yaitu keadaan psikologi masyarakat. Nah, saya melihat bahwa Pak Jokowi ini kebanyakan resep. Dia terima resep dari berbagai macam penasihat politiknya. Nah, orang yang nggak ngerti apa yang sedang terjadi, maka dia mau coba semua resep itu. Padahal di dalam situasi semacam ini, sebaiknya buang semua resep. Lakukan semacam detox tuh. Jadi tolak aja semua resep itu, dia kembalikan pada fakta bahwa dia dipilih oleh rakyat. Oleh karena itu, pikiran rakyat yang mesti dia terima hari ini. Nggak ada satu obat pun yang bisa saya percaya diajukan pada presiden
dari KSP, dari lingkungan istana, yang bisa, kan semua ingin pamer bahwa ini panacea. Padahal semuanya placebo sebetulnya. Jadi presiden terjebak pada placebo. Dan publik makin lama menganggap bahwa mari kita cari selamat sendiri-sendiri. Karena dokter utama yang seharusnya menghasilkan kebijakan publik tidak mampu untuk membedakan mana panacea dan mana placebo. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.